Shalom teman-teman, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Semua baik-baik saja? Saya harap semua baik-baik saja ya, sehat-sehat selalu. Walaupun di luar lagi saat pandemi ya, banyak orang yang takut untuk keluar rumah. Saya di sini, kenalkan dulu, nama saya Permana. Saya juga dulu sama seperti kalian, mantan WBP. Saya pernah mengalami 3 kali masuk penjara. Tapi yang pertama dan kedua saya tidak mengalami apa-apa. Saya tidak dijamah Tuhan. Saya makin menggila dari pemakai naik menjadi pengedar, sampai akhirnya saya mengikut satu jaringan besar di Surabaya. Tapi ya itu dia, Tuhan kalau mau menangkap anak-anaknya yang sudah keluar jalur jauh, pasti dia akan tangkap. Hingga di 2012 akhir saya tertangkap dengan tidak ada barang bukti. Sampai istilahnya kalau pikiran manusia nggak ada barang bukti, yang penting punya duit. Pada saat itu saya mengandalkan pikiran manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan punya rencana lain. Duit saya tidak laku, duit saya bukan nggak mau diterima polisi, tapi rencana Tuhan ya saya nggak bisa keluar. Walaupun polisi yang menangkap saya sudah telepon ke orang tua saya, saat itu mama saya, Permana 3 kali 24 jam akan pulang. Tapi Tuhan punya rencana lain, saya tidak pulang, saya lanjut masuk rutan Salemba di 2013. Awal saya masuk rutan Salemba, karena saya ditangkap tidak mempunyai barang bukti. Saya istilahnya kurang barang bukti. Di situ yang menimbulkan suatu ego yang tinggi, mana dengan kekuatan apa yang saya punya, saya mungkin akan bebas. Di situ pikiran saya seperti itu pada saat itu. Hari demi hari, sidang demi sidang saya lalui, tapi Tuhan rencana lain. Apa yang dijanjikan jaksa pada saya semua meleset jauh. Yang dijanjikan saya hukuman di cuman setahun, ternyata menjadi 4 tahun. Semua di luar prediksi saya. Tuhan punya rencana lain. Di situ saya masih tidak menerima Tuhan. Sampai satu titik di 2014-15 tahun waktu itu malam Natal ya. Malam Natal saya ada di Blok N. Mungkin saudara-saudara tahu di Blok N, sekarang di Blok E. Itu tanpa saya tidak tahu, saya tidak pakai. Saat itu posisi saya tidak pakai, saya tidak berhalusinasi, dan saya tidak menghisap sabu pada saat itu. Enggak, saya tidak. Jualan saya tetap, itu saya akui, saya jualan. Tapi Tuhan memberikan suatu visualisasi melalui saya tidak sadar itu visualisasi, timbul lagi keluar kejahatan saya. Saya berkecimpung dalam narkoba, saya dikejar-kejar polisi, saya dikejar-kejar orang tua saya di diskotik. Ya, saya mendukakan hati mama saya, mendukakan hati papa saya pada saat itu. Itu Tuhan perlihatkan semuanya. Waktu saya mau OD, saya mau mati, semua Tuhan perlihatkan. Sampai tanpa saya sadari itu saya meneteskan air mata. Air mata tuh air mata, kalau mungkin sudah pernah mengalami air mata hancur, remuk hati saya, ya istilahnya, Tuhan saya udah hancur, hitam, nggak ada gunanya lagi saya hidup. Tapi kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan bentuk saya, Tuhan proses saya. Pada saat itu cuma langsung, tanpa saya sadar saya keluar mulut, Tuhan kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau proses saya, pindahkan saya dari rutan ini. Itu kata-kata yang saya ingat, saya ngomong sama Tuhan itu.
Benar teman-teman, seminggu kemudian saya diproses pindah. Saya dioper ke lapas Cipinang Narkotik. Lapas Cipinang Narkotik yang kata orang lapas alam gaib. Lapas yang orang yang bebasnya selalu di luar skenario lah. Kalau kata janjinya berapa tahun, keluarnya jadi berapa, diperpanjang terus kalau di lapas narkotik. Itu saya mengalami di situ. Saya mengalami proses Tuhan yang benar-benar saya dihancurkan sama Tuhan, diremukkan. Benar-benar saya dimulai dari nol. Keegoan saya dihancurkan, kesombongan saya dihancurkan sama Tuhan di saat itu. Karena di saat itu saya ditempatkan, begitu saya dioper, saya tidak langsung masuk blok, turun blok yang enak, tidak. Saya ikuti proses Tuhan. Saya masuk sel isolasi, sel T di B3, sel T yang double deer dia ini, itu selama 4 bulan. 4 bulan saya nggak melihat matahari, 4 bulan saya nggak melihat teman-teman. Benar-benar saya di ruangan itu, waktu saat itu saya tadinya awalnya sendiri terus berdua, benar-benar yang dilemang, ya udahlah, kalau kata orang mau mati matilah gitu di situ. Tapi saya di situ ikuti proses yang Tuhan mau. Saya tekun, walaupun saya saat itu yang saya punya saat itu cuma Alkitab, nggak ada yang lain. Alkitab, buku bacaan yang lain tidak ada. Di situ saya coba belajar membaca Alkitab di luar. Waktu saat terang kayak begini, kita baca Alkitab tidak pernah. Begitu kita di dalam lampu remang-remang, kita belajar baca Alkitab. Tapi itu yang proses saya harus jalani. Hingga suatu saat saya turun blok, tetap saya ikuti proses Tuhan. Saya nggak mau beli blok. Dulu zaman saya dua pertama itu saya beli blok, karena itu masih ego saya yang main, kesombongan saya yang main. Tapi di saat yang ini terakhir ini saya tidak benar-benar, saya ikuti proses Tuhan. Saya diturunin kemana saya ikuti, saya ditaruh di mana saya ikuti. Hingga suatu saat saya bebas. Saya berkomitmen waktu di dalam saya berkomitmen, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya untuk melayani-Mu, Tuhan akan tempatkan saya dimanapun saya berada, saya akan terima. Itu komitmen saya dari dalam. Begitu keluar, kaki melangkahkan portir, saya tidak tahu mau kemana. Yang pasti saya harus pulang, menemui mama saya, minta maaf sama mama saya. Hingga pada saat itu tidak terbesit, saya harus mau kemana, saya mau apa, saya nggak ada. Saya ikuti aja proses Tuhan. Tapi istilahnya saya ikuti proses Tuhan. Saya tidak mau kembali yang manusia lama, karena banyak orang di dalam janji nggak mau kembali yang lama. Begitu keluar, begitu lihat kebebasan, begitu lihat duniawi, kembali lagi. Tapi saya berusaha di sini, saya berusaha ikut Tuhan, benar-benar tidak mau kembali ke manusia yang lama. Sampai di sini saya mengalami proses-proses mukjizat-mukjizat yang Tuhan kasih ketika saya mengikuti Tuhan dengan setia. Sampai pada satu saat 4 bulan saya bebas di luar, saya berjumpa dengan komunitas Goshen, yang itu juga saya bertemunya juga tanpa sengaja, bertemu di lapas wanita Tangerang. Saya ikut melayani bersama mereka. Waktu saya ketemu Kak Kori, mungkin Kak Kori nggak kenal saya waktu itu, karena waktu saat Kak Kori melayani di lapas narkotik, pelayanannya cuma 2 bulan sekali. Jadi ketemu saya juga jarang-jarang. Apalagi saya bukan siapa-siapa pada saat itu, nggak ada kenalin. Sampai saat itu saya berkomitmen ikut Goshen. Terus saya ikuti proses demi proses, semua nggak ada yang enak, dengan tangis air mata, sehingga akhirnya Tuhan memberikan suatu pekerjaan. Nah ini yang saya bilang mukjizat Tuhan. Kenapa saya bilang mukjizat dari Tuhan? Saya mendapatkan pekerjaan karena saya mendapatkan pekerjaan di tempat kantor yang pernah saya bekerja pada saat sebelum saya masuk penjara. Itu kantor yang istilahnya saya sudah lama tinggalkan,
saya sudah tamat keluar dari kantor itu, tapi Tuhan punya rencana lain. Saya bisa bos kantor itu menelpon saya, mengajak saya bergabung kembali, itu benar-benar suatu mukjizat. Saya bilang karena tidak ada terpikiran sedikit pun dalam pikiran saya akan kembali ke kantor itu, nggak ada, karena mustahil. Orang seperti saya masa mau bekerja di kantor lagi, aduh mustahil lah. Tapi Tuhan bikin hal yang mustahil menjadi mungkin, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mukjizat pertama yang saya alami itu. Mukjizat yang kedua di saat pandemi ini, saya mengalami di saat saya butuh uang untuk menyekolahkan anak saya masuk perguruan tinggi. Saya tidak mempunyai uang. Jujur saya tidak mempunyai uang banyak. Saya tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Saya sudah bersyukur. Untuk menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi itu bagi saya mustahil. Kenapa? Karena kalau kita hitung secara logika matematika juga nggak akan mencukupi. Sampai anak saya lulus kuliah juga saya nggak mungkin terpenuhi. Tapi di sini Tuhan bekerja lagi dalam hidup saya. Anak saya boleh diterima di perguruan tinggi swasta di Jakarta dengan tidak keluar uang sepeser pun. Saya kira tidak keluar sepeser pun, maksudnya saya tidak ada yang membiayai anak saya sampai anak saya lulus kuliah. Itu mukjizat. Lulus kuliah ini maksimal 3,5 tahun, berarti biaya yang 3,5 tahun itu Tuhan sudah sediakan buat anak saya. Di sini saya benar-benar Tuhan Maha Besar. Tuhan tuh nggak tidur. Tuhan nggak tidur kalau kita setaat, kita setia, kita ambil komitmen, kita responi apa yang panggil Tuhan mau. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menolong anak. Dan Tuhan juga tidak akan membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak dulu, tidak mungkin. Karena itu saya alami. Yang ketiga juga di saat pandemi ini saya juga mengalami Tuhan memberikan saya kesehatan yang super. Bisa bilang super kenapa? Di saat pandemi banyak orang yang takut keluar rumah, takut orang sehat ya. Karena saya jujur, saya ini menderita HIV positif. Saya ODA, tapi Tuhan jaga saya. Tuhan jaga saya di mana saya bekerja, ketemu orang sana sini, tapi Tuhan menyertai saya dalam setiap pekerjaan saya. Kenapa? Karena setiap saya melangkah, sebelum saya melangkah bekerja, saya melangkah pagi-pagi, saya udah bertemu dengan Tuhan dulu. Saya selalu melakukan saat teduh, saya melakukan berdoa, sehingga apa yang saya kerjakan pada saat hari saya itu udah Tuhan tentukan. Tuhan udah pimpin semuanya. Saya lengah sedikit, maksud saya tidak berdoa, itu pasti ada saja kejadian yang tidak enak dalam hidup saya. Di situ saya belajar, berarti saya harus taat, saya harus setia dengan komitmen apa yang saya sudah janjikan sama Tuhan. Jadi saya encourage ke teman-teman, untuk teman-teman yang di dalam jangan, apalagi yang sama seperti saya penderita, jangan pesimis tapi optimis. Karena kita masih bisa berkarya, kita masih bisa bekerja buat Tuhan, kita masih bisa melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Gitu. Jangan pesimis. Karena banyak yang saya lihat, saya sedih karena lihat teman-teman banyak yang meninggal, malu karena dia malu. Itu saya sedih sekali karena sebenarnya orang yang kayak saya ini bisa hidup lebih lama lagi. Kalau teman-teman yang tidak seperti saya bisa menerima kami semua, tidak ada saling menghargai lah, istilahnya meresponi apa yang, jangan saling menghina. Malah kita harus menolong dengan orang yang seperti itu. Itu ya, saya encourage teman-teman jangan pesimis, tetap optimis. Dan yang teman-teman yang mungkin mau bebas, yang dari dalam berkomitmen mau melayani Tuhan, tetap ambil responi, tetap ambil komitmennya. Saat bebas nanti jangan tinggalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan menyertai hidup kalian. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih teman-teman. God bless.
Tuhan.